Alam kini telah berbeda, tak seperti yang dulu. Indah damaikan jiwa. Tuhan semesta alam, mohon ampuni aku yang tak bisa menjaganya. Semua itu kesalahan kita yang merusak keindahan alam. Jagalah bumimu, alam kini telah berbeda, tak seperti yang dulu. Indah damaikan jiwa. Tuhan semesta alam, mohon ampuni aku yang tak bisa menjaganya. Semua itu kesalahan kita yang merusak keindahan alam. Jagalah bumimu, semua itu kesalahan kita yang merusak keindahan alam. Jagalah bumimu. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini coba saya mau sharingkan teman-teman dengan tema hidup orang berkeyakinan, tidak mengenal dan tidak mengerti firman Tuhan secara benar itu. Jadi orang yang berkeyakinan bahwa saya percaya Tuhan, saya mengenal Tuhan, tapi tidak dengan dasar firman Tuhan, ya berarti dia percaya Tuhan dan mengenal Tuhan dengan cara pikiran, perasaan dan kehendaknya sendiri, teman-teman. Jadi dengan jiwa gitu. Sedangkan Tuhan itu kan tidak ada di dalam jiwa kita, teman-teman. Harusnya kita pelajarin bahwa pertama Tuhan itu sudah ada di area roh, bukan di jiwa kita gitu. Apalagi kalau di tubuh kita makin tidak ada lagi, teman-teman. Nah ini kalau kita sampai tidak mengerti akan firman Tuhan, jadi sulit, teman-teman. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita ini tidak hanya ada di area jiwa dan tubuh saja, tapi sebenarnya kita ini adalah manusia roh yang harusnya asalnya dari area roh gitu. Area roh ini yang akan berdampak kepada jiwa dan tubuh kita. Tapi kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, akhirnya kita tidak tahu bahwa kita ini manusia roh, bahwa ada unsur roh di dalam manusia itu, kita tidak mengerti itu gitu. Nah akhirnya ya kita hidup hanya dari sisi
dua unsur saja, jiwa dan tubuh. Nah, akhirnya pikiran, perasaan, kehendak kita itu yang mendominasi kehidupan jiwa kita maupun tubuh kita, teman-teman. Nah, ini kembali lagi banyak sekali teman-teman orang yang punya keyakinan ini seperti ini gitu. Nah, ini saya coba kutip dari kitab Lukas, teman-teman. Kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ini cerita urusan Maria dan Marta, teman-teman. Ini satu contoh yang Marta lebih mencerminkan orang yang apa dengan mandiri gitu ya, hidup dengan mengandalkan diri sendiri, ya mungkin seperti orang-orang yang berkeyakinan itu gitu ya, dia tebak-tebak sendiri gitu. Sedangkan adiknya Maria orang yang mau belajar gitu, bagaimana orang yang mau belajar mengenal, mengerti akan firman Tuhan itu. Nah, ini saya bacakan dulu di ayat di kitab Lukas, teman-teman, pasal 10 ayatnya 38 sampai 42, teman-teman. Judul perikopnya Maria dan Marta, teman. Maria dan Marta gitu. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya gitu. Jadi si Maria ini duduknya di sampingnya Yesus terus gitu. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, ini jadi kalau cerita si Marta ini komplain ke Yesus bahwa ini kok saya capek sendiri, si Maria enak-enak aja gitu duduk di kakinya, di sebelah kakinya Yesus gitu. Jadi dia komplain, tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara," gitu. Ya, Yesus malah jawabnya seperti itu. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, ini udah satu contoh, teman-teman. Kakak adik ini, Marta dan Maria ini, si Marta ini lebih fokus ke urusan jiwa dan tubuhnya, tapi kalau bicara si Maria lebih fokus ke arah rohnya gitu. Jadi beda sekali, teman-teman. Kalau kita bicara firman Tuhan, kalau kita bicara Tuhan itu, semua itu ujung-ujungnya ada di area roh, teman-teman. Jadi kalau urusan Tuhan itu dibawa ke urusan jiwa dan tubuh, ya nggak bisa match gitu, nggak bisa ketemu, teman. Jadi harusnya tetap masuk ke area roh, ke area rohani. Nah, dari situ baru nanti kita kaitkan roh ini dengan jiwa dan tubuh. Nah, itu baru nyambung, teman-teman. Nah, cuman kalau orang yang tidak mengerti firman Tuhan, jadi kebalik, teman-teman. Ya, pertama bisa juga tidak mengenal ada area roh gitu, cuma bicara hidup dari jiwa dan tubuh saja. Nah, bisa juga kalaupun misalnya tahu gitu, ya sekedar tahu, sekedar mengenal bahwa ada area roh pun, kalau tidak mengerti maksud Tuhan dan tidak melakukannya, ya tidak akan mampu mengerti dan tidak akan mampu melakukannya, teman. Kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita. Jadi kurang lebihnya di kitab Lukas pasal 10 ayat 38-42 itu menyatakan itu, teman. Jadi Marta menggambarkan orang yang berkeyakinan gitu ya. Karena ya dia percaya akan Tuhan, percaya dia gitu. Nah, dia merasa mengenal, ya dia juga merasa mengenal gitu. Tapi ternyata kan salah. Tapi kalau gambaran dari seorang Maria itu, yaitu secara rohani dianggapnya lebih baik gitu, lebih benar gitu, dibanding si Marta yang secara duniawi mungkin dinilai lebih baik. Tapi kalau secara rohani gitu, Maria tentu dinilai lebih baik. Ini sudah saya bacakan. Nah, coba saya cross check, teman-teman, dengan kitab Matius, teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Matius, pasalnya pasal 5, teman-teman, ayatnya 17 sampai 20. Nah, di sini di judul perikop di Alkitabnya Yesus dan hukum Taurat gitu. Tapi kalau buat saya secara universal, Yesus itu kita sebut firman Tuhan. Firman Tuhan berarti dan hukum Taurat gitu. Hukum Taurat hukumnya orang-orang Yahudi, teman-teman, ya, orang-orang Yahudi yang di Yahudi gitu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi gitu. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kalau cerita hukum Taurat itu, kalau di Nasrani, teman-teman, ya kelompoknya masuk ke kelompok perjanjian lama, teman-teman.
kitab perjanjian lama gitu. Tapi kalau kita bicara yang kitab perjanjian baru, itu sudah lebih bicara ya firman Tuhan yang apa, Tuhan Allah utus Yesus itu udah beda teman-teman. Jadi mungkin kitab Taurat itu sudah lebih mirip-mirip dengan kitab perjanjian yang di perjanjian lama itu teman-teman. Jadi di sini firman katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang itu bukan untuk meniadakan itu, tapi untuk apa? Datang untuk menggenapinya gitu. Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, bukan menghapuskan kan gitu. Meniadakan hukum Taurat, tapi malah menggenapinya gitu. Karena Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya selama belum langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga gitu. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga gitu. Nah ini kalau kita simak lagi teman-teman, kalau tadi cerita Marta Maria gitu, apakah Marta Maria itu mengenal firman Tuhan gitu? Yang jelas Maria sedang belajar mendengarkan khotbah Yesus gitu. Ya, sharing Yesus itu tentang rohani gitu. Nah, teman, pertanyaannya apakah mengenal firman Tuhan gitu? Nah, itu satu. Kedua, kalau cerita ahli Taurat dan kaum Farisi di firman yang ini teman, di kitab Matius ini gitu, dinyatakan bahwa yang namanya ahli Taurat dan kaum Farisi itu mengenal teman, sangat mengenal gitu, sangat mengenal kitab suci gitu, sangat mengenal firman Tuhan yang dalam bentuknya ya Taurat tadi gitu loh. Jadi mereka sangat mengenal teman. Cuman bedanya gitu. Di sini dikatakan di ayatnya ke-20 gitu. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita sudah baca ayat yang ini teman-teman, yang jelas yang namanya ahli Taurat dan kaum Farisi itu menguasai firman Tuhan di kitab Tauratnya gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kita menguasai teman-teman? Apakah kita menguasai firman Tuhan yang ada di Alkitab kita sekarang, di kitab suci sekarang? Mungkin kalau secara universal sama teman-teman. Apakah teman-teman saya yang bukan Nasrani menguasai firman Tuhan yang ada di Al-Quran bagi orang Muslim, yang mungkin ada di kitab sucinya si orang Buddha, orang Hindu gitu? Ini menguasai enggak gitu? Nah, ini kalau kita enggak menguasain, ya kita ini konyol gitu loh ya. Yang namanya ahli Taurat dan orang Farisi, kaum Farisi aja ya versi firman Tuhan dianggap kurang benar gitu. Apalagi orang tidak mengerti akan firman Tuhan. Ya lebih payah lagi gitu. Nah, ini saya khawatir teman-teman, orang yang punya, kalau dasarnya yang saya bahas pagi ini adalah orang yang berkeyakinan, di mana orang berkeyakinan itu adalah orang yang hanya percaya Tuhan dan hanya mengenal Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak sendiri, karena dia punya dasar firman gitu. Ya, dia cuman percaya diri saja gitu, bahwa dia percaya Tuhan dan percaya diri saja bahwa dia mengenal Tuhan gitu. Tapi tidak dengan dasar pengenalan dari pengertian akan firman Tuhan. Nah, ini orang punya keyakinan seperti ini, Ben. Saya percaya pasti tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Jadi dia pasti ya tidak punya dasar firman Tuhan gitu. Nah, kalau tidak punya dasar firman Tuhan, berarti kan lebih konyol daripada ahli Taurat dan kaum Farisi, teman. Ya, kaum Farisi dan ahli Taurat aja menguasai firman gitu. Ya, meskipun Tuhan tetap kurang senang karena dalam realitanya tidak menghidupkan roh Tuhan gitu. Roh Tuhan di dalam si orang-orang ahli Taurat dan kaum Farisi itu. Jadi akhirnya Tuhan itu gitu, rohani itu oleh ahli Taurat dan kaum Farisi dibikin sangat kaku, teman-teman. Sangat kaku. Jadi lebih larinya cuma dari sisi, yaitu mungkin apakah cuman
ritual ibadah, mungkin begitu loh, yang acara-acara ibadah, atau mungkin juga kalau sampai ketemu Tuhan itu harus melalui imam, nggak bisa langsung gitu. Jadi kalau mau berhadapan dengan Tuhan, mau berdoa sama Tuhan, ya harus melewati imam dulu gitu. Ya imam yang nyampaikan kepada Tuhan. Nah, sedangkan kalau dari versi Tuhan, firman Tuhan, inginkan kan hubungannya kan hubungan langsung, teman-teman, kita dengan Tuhan gitu. Nah, ini bedanya di situ, teman-teman. Jadi ahli Taurat dan kaum Farisi ini dianggap salah oleh firman Tuhan, ya karena cuman kurang itu saja gitu. Ya dia tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam rohnya mereka gitu. Ya sehingga tidak ada satu relasi yang intim antara si manusia dengan Tuhan gitu. Kalau kita pelajarin benernya di situ, tapi kalau orang keyakinan kan lebih, kalau menurut saya lebih konyol lagi deh, karena kalau orang keyakinan itu tidak punya pegangan apa-apa gitu loh. Ya dia tidak mengenal dan tidak mengerti akan firman Tuhan. Tapi kalau cerita ahli Taurat dan kaum Farisi itu mengenal gitu, mengenal dan mengerti ya akan firman Tuhan, itu mengenal dan mengerti itu akan isi kitab Taurat itu, dia mengenal, mereka mengenal dan mengerti, cuman tidak ada hubungan intim secara pribadi mereka dengan Tuhan gitu. Nah tapi kalau orang yang berkeyakinan jadi enggak sama sekali teman-teman, ya tidak menguasai, tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya dari kitab sucinya, dan juga ya tidak menghidupkan gitu, tidak menghidupkan roh Tuhan, tidak menghidupkan roh Tuhan secara pribadi gitu. Nah akhirnya kita bisa simpulkan orang berkeyakinan itu lebih parah teman-teman dibanding ahli Taurat dan kaum Farisi gitu. Dan mungkin kalau yang namanya orang berkeyakinan itu karena dari mulutnya mengaku bahwa dia percaya Tuhan, dari mulutnya dia mengaku bahwa dia mengenal Tuhan gitu. Itu jangan-jangan sanksi dosanya itu lebih besar daripada orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan gitu. Orang yang tidak belum atau tidak mengenal Tuhan, tidak atau belum mengenal Tuhan, itu kan kalau bicara pengadilan gitu ya, kalau bicara penghakiman Tuhan, ya logikanya Tuhan kan maha adil teman-teman. Berarti Tuhan itu akan mengadakan penghakiman dengan membebani hukuman-hukuman yang dengan versi orang yang tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan gitu. Ya pasti kan seperti itu gitu. Ya kan nggak mungkin masa orang belum mengenal atau tidak mengenal dihukumnya sama dengan orang yang sudah mengenal akan Tuhan dan mengenal akan firman Tuhan. Rasanya beda gitu. Tapi kalau orang yang punya keyakinan, ini bagaimana gitu? Ya dia pribadi dengan percaya dirinya katakan bahwa dia percaya Tuhan dan dia mengenal Tuhan itu. Padahal dia tidak mengenal firman Tuhan, dia tidak mengerti firman Tuhan, dan dia tidak melakukan firman Tuhan. Ya logikanya kalau menurut saya sanksi dosanya lebih besar teman-teman. Sanksi hukumnya itu akan lebih besar itu waktu saat penghakiman itu. Nah ini mudah-mudahan teman-teman atau mungkin keluarga saya yang memang yang menangkap maksud saya gitu. Ya jangan sampai kita di posisi yang hanya berkeyakinan saja gitu. Ya bahaya sekali teman-teman. Jadi kalau kita bicara kita dengan percaya diri bahwa kita mengaku percaya Tuhan dan mengenal firman Tuhan, ya memang nggak bisa cuma di keyakinan. Ya kita mesti benar-benar belajar mau untuk mengenal firman Tuhan dan belajar lebih lanjut teman-teman untuk mampu mengerti firman Tuhan dari persepsi Tuhan gitu. Ya mampu melakukan firman Tuhan karena ada roh Tuhan itu gitu. Jadi kalau sudah ke levelnya kalau mau oke lah, masih levelnya kan dari jiwa kita gitu. Kita mau atau tidak gitu, itu ada gitu. Tapi kalau udah bicara mengerti dan melakukan teman-teman, rasanya kita harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita supaya kita mampu mengerti firman Tuhan dari persepsi Tuhan, dan kita juga mampu melakukan firman Tuhan karena memang ada roh Tuhan itu di dalam kita. Tanpa itu rasanya nggak mungkin kita mampu melakukan itu teman-teman. Nah ini saya kasih coba ulasannya seperti itu teman-teman. Jadi kitab Lukas 10, kitab Lukas pasal 10 ayat 38-42 cerita perbedaan Marta dan Maria gitu. Yang satunya mungkin Marta itu orang yang punya berkeyakinan gitu. Tapi kalau Maria itu orang yang mau dan mau belajar mengenal mengerti akan firman Tuhan gitu. Mau hidup intim
ada relasi dengan Tuhan. Itu contoh gambarannya Maria gitu. Tapi kalau Marta itu kan tidak, dia menyibukkan diri sendiri gitu dengan aktiviti-aktiviti dunia gitu. Dan dia dengan yakin bahwa dia merasa bahwa dia percaya Tuhan dan dia mengenal Tuhan, tapi dengan yang Tuhan katakan dengan cara yang kurang baik dibanding cara Maria yang lebih baik gitu. Itu di kitab Lukas pasal 10 ayat 38-42 cerita seperti itu. Dan kalau kita bicara di kitab Matius pasal 5 17-20 teman-teman, kitab Matius pasal 5 ayat 17-20, ini ceritanya bicara yang tadi ya. Saya khawatir sekali orang punya keyakinan itu lebih resiko gitu berdosa dibanding ahli Taurat kaum Farisi. Padahal kalau kita yang sudah banyak mendengar cerita ahli Taurat dan kaum Farisi aja, kadang-kadang kita bisa nyalahkan mereka gitu. Nah, tapi kalau kita kupas lebih dalam apa salahnya ahli Taurat dan kaum Farisi, ya cuma masalah hubungan aja. Ya mereka tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam mereka, sehingga tidak ada relasi yang intim dengan Tuhan gitu. Jadi mereka semua diwakilkan semua. Ya kaum Farisi mewakilkan itu kepada ahli Tauratnya gitu. Nah ini yang Tuhan anggap kurang afdol gitu, kurang ideal karena tidak bisa berkomunikasi langsung teman-teman. Semua harus diperantarin semua gitu. Sedangkan kalau udah bagi Nasrani yang masuk ke dalam kitab Perjanjian Baru, ya Yesus itu justru pengennya ya dengan adanya roh Tuhan, Roh Kudus di dalam Yesus itu, di mana Roh Kudus, Roh Tuhan itu sekarang juga diberikan kepada kita semua, bahkan secara universal. Tuhan katakan semua orang, bukan cuma orang Nasrani aja, semua orang juga ada roh Tuhannya. Dan kalau beberapa kali saya sharing dengan teman yang di Muslim juga katakan bahwa roh Tuhan itu kalau di Muslim namanya Nur gitu. Berarti kan ada teman-teman, bahwa ada roh Tuhan yang memang di setiap manusia itu. Tinggal problemnya manusia itu mengerti tidak bahwa ada roh Tuhan, dan manusia itu mau menghidupkan roh Tuhan tidak teman-teman. Cuman itu saja gitu. Nah ini kalau di cerita kitab Matius 5 17-20 saya cuma cerita gitu aja bahwa ada ahli Taurat dan kaum Farisi gitu dibanding dengan orang yang punya keyakinan. Ya saya khawatir sekali orang yang punya keyakinan itu malah jauh lebih berdosa gitu dibanding si ahli Taurat dan kaum Farisi. Kenapa? Karena orang yang berkeyakinan itu tidak tahu ya bahwa dia itu tidak dengan sadar gitu bahwa dia itu tidak melakukan firman. Ya bagaimana dia bisa melakukan firman? Ya dia tidak mengenal, tidak mengerti akan firman gitu. Bagaimana dia bisa melakukan sesuai yang firman Tuhan perintah dan peraturan? Dia tidak mengenal firman kok, tidak mengenal firman, tidak mengerti firman, dan tidak mengerti bahwa ada roh Tuhan di dalam mereka untuk bisa dihidupkan. Tapi orang keyakinan itu ya umumnya ya yang nggak tahu, biasanya mungkin kalau yang saya tahu dari orang-orang yang tadinya pegang orang tuanya, nenek kakeknya gitu, orang tuanya pegang tradisi gitu atau adat istiadat, nah berpindah ke yaitu pegang Tuhan gitu. Nah ini nanti yang saya mau sharingkan di dalam sharing saya gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan dua kitab ini sudah cukup untuk bisa masuk ke dalam sharing saya gitu. Betapa sulitnya untuk sharingkan kepada orang belum atau tidak percaya atau kenal Tuhan, atau yang berkeyakinan percaya dan kenal Tuhan tapi hanya dari pikiran dan perasaan serta kehendak sendiri saja gitu, tanpa dasar pengenalan dan pengertian akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Nah ini yang tadi saya katakan susah sekali teman sharing dengan teman-teman gitu yang memang tidak punya dasar sama sekali teman. Ya orang yang tidak percaya atau tidak mengenal, bukan tidak percaya, orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan, atau orang yang punya keyakinan gitu, yang hanya mengerti Tuhan dari pikiran perasaan kehendak sendiri aja. Ini kalau kita sharing itu nggak nyambung teman, susah, muter-muter nggak keruan gitu. Nah ya ini yang kita mesti berjuang lebih maksimal gitu, bagaimana caranya men-sharingkan supaya mereka jadi kenal dan mengerti gitu. Nah pada umumnya orang berkeyakinan itu berasal dari keturunan leluhur yang hidup dengan pola adat istiadat atau tradisi, dan generasi mudanya hijrah iman gitu, berpindah keyakinan gitu, yang andalkan hidup dengan pola tata cara
agama yang ada apa ya, jadi yang lebih lebih mudah gitu teman. Jadi hijrah itu karena mungkin adat istiadat ini dianggap lebih ribet gitu. Jadi ya adat istiadat atau tradisi dan generasi mudanya hijrah ke apa, iman yang andalkan hidup dengan pola tata cara agama yang ada acara-acara ibadahnya dan ada tokoh-tokoh imamnya serta ada panduan kitab sucinya gitu. Jadi kalau cerita di adat istiadat atau tradisi yang saya tahu, dan karena saya juga dari situ gitu, dan masih keluarga saya juga banyak yang masih di situ, itu tidak ada teman-teman. Yang ada itu cuma itu acara-acara ibadah gitu, udah paling begitu gitu. Ya ada tokoh imam udah jelas gitu. Nah, tapi kalau bicara panduan kitab suci gitu, yang saya pernah alami hampir tidak ada teman-teman. Jadi benar-benar cuman berpegang cuman dua itu saja gitu ya. Adat istiadat dan liturgi itu cuman berpegang bagaimana ngikutin acara-acara ibadah dan mengandalkan tokoh imamnya gitu. Cuman itu. Ya karena saya dari kecil sampai umur 40 itu nggak pernah tuh mengerti bahwa ada kitab sucinya gitu. Nggak pernah diajarin seperti itu gitu. Ya itu pengalaman saya pribadi. Mudah-mudahan teman yang masih pegang adat istiadat tradisi jangan sekonyol saya gitu. Ya mungkin harus punya pegangan kitab suci gitu. Nah, generasi muda yang berasal dari adat istiadat atau tradisi tadi gitu, banyak beranggapan terlalu rumit. Jadi kalau dengan cerita zaman sekarang gitu, ya melakukan adat istiadat, tata cara adat istiadat dan tradisi itu nggak gampang, ribet sekali gitu tuh. Banyak beranggapan terlalu rumit tata cara ibadah dan dinilai kurang tepat teman-teman, dipraktekkan pada dunia modern saat ini gitu. Jadi kayak jadul ya, kayak cerita cara-cara itu kayak masih zaman dulu banget gitu loh. Jadi nggak tepat, ngerasa nggak tepat gitu, dipraktekkan pada dunia modern saat ini gitu. Sehingga mereka hijrah dengan kebiasaan lama, yakni hanya melakukan acara-acara ibadah dan ya andalkan tokoh imam untuk dapat mewakili mereka kepada Tuhan, dan pada umumnya hanya minoritas yang mengenal kitab suci, umumnya gitu. Bahkan ya saya nggak ngerti, kalau saya pribadi yang saya alamin dari kecil ya sampai umur 40 nggak pernah tuh saya kayaknya punya pegangan kitab suci gitu, nggak ada gitu. Yang ada ya itu saya ngikutin ritual-ritual ibadah gitu, saya pasti ikutin, dan saya mengandalkan tokoh-tokoh imamnya gitu. Ya saya cuma itu saja gitu. Tapi kalau bicara kitab sucinya saya tidak pernah merasakan dari sampai umur 40 itu punya pegangan kitab suci gitu, saya nggak punya gitu. Nah ini yang tadi dikatakan, jadi banyak sekali orang yang adat istiadat tradisi itu berpindah teman-teman, dari iman yang adat istiadat dan tradisi itu pindah ke yang apa ya, yang cerita yang dianggap lebih modern, dianggap lebih praktis gitu, cara ibadahnya gitu. Nah akhirnya ya begitu terjadi hijrah gitu. Akhirnya orang yang berkeyakinan akan lebih konyol dari ahli Taurat atau kaum Farisi, oleh karena ahli Taurat dan kaum Farisi ya melakukan hal acara-acara ibadah dan andalkan tokoh imam, serta sangat mengenal akan isi kitab sucinya gitu, ya si kitab Tauratnya gitu. Tadi saya udah jelaskan bahwa ini bedanya orang ahli Taurat dan kaum Farisi dengan orang berkeyakinan itu teman-teman. Ya kalau orang punya keyakinan itu, dia itu hanya bagaimana mengikuti acara ibadah, iya diikutin, ya dia punya tokoh imam, iya dia punya tokoh imam. Tapi orang berkeyakinan itu tidak punya pegangan teman-teman, tidak punya pegangan kitab suci gitu. Tapi kalau ahli Taurat dan kaum Farisi, dia punya pegangan gitu. Ya dia punya pegangan. Jadi orang keyakinan itu saya bilang kelasnya di bawahnya, lebih resikonya itu lebih besar daripada ahli Taurat dan kaum Farisi. Padahal ahli Taurat dan kaum Farisi aja dianggap oleh firman Tuhan kurang afdol gitu loh. Karena kembali lagi tidak ada hubungan pribadi antara ahli Taurat dan kaum Farisi dengan si roh Tuhannya, dengan Tuhannya gitu. Jadi semua dibikin acara harus dengan tata krama gitu, untuk menghadap Tuhan pun mesti lewat imam-imamnya lagi. Ini repot sekali teman-teman. Nah orang punya keyakinan bagaimana gitu ya,
bedanya dengan ahli Taurat sama kaum Farisi itu orang yang punya keyakinan itu tidak menguasai akan kitab suci, tidak punya pegangan kitab suci. Kalaupun di agamanya mereka ada kitab sucinya, jangan-jangan dibaca juga tidak, teman-teman. Ya, sedangkan kalau pengalaman dari kitab suci itu kan ada level pengenalan dan pengertian, teman-teman. Jadi banyak orang yang pada rata-rata kalau yang punya keyakinan itu tidak mau gitu, tidak mau mengenal firman Tuhan lebih dalam, teman-teman. Tapi mungkin tidak dipungkiri ada gitu minoritas yang mau mengenal firman Tuhan. Itu cerita mau, tapi belum tentu mengerti loh, teman-teman. Ya, jadi kalau mau mengenal itu dari pikiran perasaan kehendak sendiri, ya istilahnya mau. Tapi kalau mengerti itu tidak bisa. Mengerti itu harus ada balik lagi hubungan intim dengan Tuhan gitu. Untuk Roh Tuhan hidup memberi pengertian akan firman Tuhan itu dengan cara benar. Itu bedanya di situ, teman-teman. Nah, kalau sampai kita tidak punya hubungan yang intim dengan Roh Tuhan, kita mau mengenal firman Tuhan masih bisa, tapi begitu mau mengerti firman Tuhan, ini udah nggak mampu, teman. Apalagi melakukan firman Tuhan gitu, ya pasti makin nggak bisa lagi gitu. Jadi ini yang mesti orang-orang yang punya keyakinan ini mesti buru-buru sadar gitu. Ya bagaimana caranya seperti itu. Jadi saya tadi ingetin bahwa orang punya keyakinan itu biasanya lahir karena dari generasi sebelumnya yang tradisi dan adat istiadat tadi itu, karena memang tidak diperkenalkan dari lahir bahwa ini ada kitab suci, ini harus gini-gini gitu. Mungkin kalau orang-orang yang lahir dari dari Nasrani gitu kan, misalnya lahir dari Muslim gitu, itu sudah jelas, teman-teman, oleh orang tuanya itu ada guidance, ada kitab suci, cara doanya ini udah diajarin semua gitu. Tapi kalau yang adat istiadat tradisi kadang-kadang nggak punya pegangan kitab suci, teman-teman. Jadi cuman ya situ gitu aja gitu. Bagaimana cuman acara ibadah gitu yang biasa dilakukan ada istiadat dan tradisi, dan bagaimana ada tokoh imam yang dominan. Jadi apa-apa lewatin tokoh imam saja gitu. Kitanya tidak seperti tidak punya peluang untuk bisa kontak langsung dengan Tuhan, karena memang tidak pernah dididik, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, Tuhan hanya kritisi ahli Taurat gitu. Jadi kalau kita bicara Tuhan hanya kritisi ahli Taurat dan kaum Farisi, ya tidak melakukan kehidupan rohani mereka dengan menghidupkan roh Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada setiap manusia itu gitu. Sehingga ahli Taurat dan kaum Farisi secara pribadi tidak dapat hidup bersama Tuhan dalam ya kesehariannya. Ya itu dikatakan. Jadi kalau yang Tuhan katakan itu, jadi ahli Taurat kaum Farisi itu ya bicara cuma di kitab Taurat dan tokoh imannya saja gitu. Ya tidak berlanjut bagaimana hidup bersama dengan Tuhan melalui roh Tuhan itu. Ya saya tangkap seperti itu, teman. Jadi ya ini kan kembali lagi kalau dari versi Yahudi, orang-orang Yahudi katakan ya seperti itu kali yang benar gitu. Tapi kalau bicara saya dari sisi Alkitab gitu, atau mungkin saya dengar dari cerita di Al-Quran, ya rasanya Tuhan menghendaki sekali kita pribadi sebagai manusia punya hubungan khusus gitu dengan Tuhan secara langsung gitu. Nah ini kalau kita bicara samawi kan ada tiga, teman-teman, ada Yahudi, ada Nasrani, sama ada Muslim. Nah kalau saya lihat di sini yang namanya Nasrani dan Muslim itu sama, teman-teman. Bagaimana roh Tuhan dihidupkan gitu. Yang satu Nasrani pakai nama Roh Kudus, nah yang Muslimnya pakai Nur. Tapi kalau cerita di Yahudi kayaknya enggak gitu loh. Jadi dia itu ya benar-benar mengandalkan tokoh imamnya aja. Bahkan kalau mau ketemu Tuhan mesti setahun sekali kali. Jadi lebih ribet gitu, lebih susah sekali gitu. Nah, orang yang berkeyakinan akan lebih beresiko untuk berbuat dosa secara tidak sadar gitu. Jadi orang yang berkeyakinan akan lebih beresiko untuk berbuat dosa secara tidak sadar. Ya, oleh karena pengertian dosa adalah jika kita tidak hidup sesuai apa yang firman Tuhan perintah dan peraturkan, ya pasti namanya dosa. Di mana orang berkeyakinan tidak kenal dan tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Lah, kalau sampai orang punya keyakinan tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, berarti orang punya keyakinan ini bisa beresiko untuk tidak melakukan firman Tuhan. Nah, sedangkan yang artinya dosa itu kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, ya dari versi rohani disebutnya dosa, teman-teman.
Ya makanya tadi saya katakan orang yang punya keyakinan itu, orang yang hanya punya keyakinan itu sangat beresiko untuk berbuat dosa secara tidak sadar, teman-teman. Kenapa? Karena dia tidak melakukan firman Tuhan. Mereka tidak melakukan firman Tuhan. Kenapa mereka tidak melakukan firman? Karena mereka tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Ya bagaimana dia bisa ngerti bahwa ini pengennya Tuhan atau bukan pengennya Tuhan, bahwa ini perintah Tuhan, ini bukan perintah Tuhan, ini peraturan Tuhan, ini bukan peraturan, nggak bakal ngerti gitu ya. Nah ini yang saya katakan bahwa bahayanya orang punya keyakinan ini seperti ini, teman-teman. Jadi saya katakan, ingatkan lagi, orang berkeyakinan itu beragama, teman-teman, bukan tidak beragama, sangat beragama gitu. Nah cuman ya itu lahir karena dari kebiasaan, tradisi, adat istiadat dan tradisi lamanya gitu, baik dari orang tua atau dari nenek-neneknya gitu, kakek neneknya. Nah akhirnya jadi diaduk-aduk antara tradisi dengan adat istiadat ketemu dengan agama gitu, agama yang dianut gitu. Nah ini kalau cerita agama ini dan dikatakan lagi, yang namanya Yahudi, yang namanya ahli Taurat, kaum Farisi aja ya disebutnya agama gitu loh. Nah tapi kalau kita udah bicara di versinya Nasrani dan Muslim, ini udah beda, teman-teman. Bagaimana caranya ya Nasrani dan Muslim itu menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, dalam keseharian hidup kita gitu. Nah itu yang terbaik dan terbenar harus seperti itu, teman-teman. Jadi kembali lagi, mudah-mudahan orang yang punya keyakinan, atau ya orang punya keyakinan bukan tidak beragama, orang punya keyakinan beragama gitu. Nah ini cuma masing-masing koreksi diri gitu. Kalau memang teman-teman ada yang sudah beragama tapi tetap kategorinya masuk orang punya keyakinan gitu, ya saya pikir secepatnya sadar gitu untuk berubah, ya buruan gitu. Bagaimana percaya Tuhan dengan benar gitu, bagaimana mengerti akan firman Tuhan dengan benar, ya nggak jauh-jauh ya memang harus mau mengenal firman Tuhan dan harus mampu mengerti firman Tuhan serta mampu melakukan firman Tuhan agar terhindar dari dosa-dosa yang dibawa alam sadar saja gitu. Oke, dan mudah-mudahan bisa ditangkap gitu. Jadi judul hari ini, hidup orang berkeyakinan ya tidak mengenal dan tidak mengerti firman Tuhan secara benar. Itu yang mesti teman-teman koreksi diri, apakah teman-teman ada di posisi itu tidak gitu. Kalau iya ya secepatnya ya sadar diri gitu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.